menunggu setiap jiwa dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan yang menjamah setiap jiwa satu persatu. Tuhan yang mengurapi mereka dengan kuasa-Mu Bapa, sehingga firman-Mu ini berkuasa dan menumbuhkan setiap hati mereka Tuhan, untuk semakin bertumbuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersyukur dan kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada saat ini akan berbicara atau bertema pengharapan sebagai sumber kekuatan. Saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan bagi saudara dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11. Ayat yang pertama berkata demikian, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara-saudara, satu kali ada satu peristiwa yang sangat menggemparkan dunia, terjadi tahun 2013, yaitu sebuah pertambangan tembaga dan emas di San Jose, Chili. Saudara-saudara, tanggal 5 Agustus 2013, terjadi gempa di wilayah Chili, di negara Chili, sehingga pertambangan itu runtuh. Satu-satunya akses pintu masuk untuk menuju ke perut bumi runtuh karena gempa itu, sebab penahan-penahan lorong untuk satu-satunya jalan masuk itu tidak tahan menahan guncangan yang kuat itu, sehingga ratusan bahkan ribuan bongkahan batu-batu besar, saudara bayangkan, itu adalah pertambangan, menutup jalan itu, ya, sehingga sangat sulit untuk bisa membuka kembali akses pintu masuk itu. Dan di perut bumi, di tempat yang sangat dalam, di mana ada begitu banyak pekerja tambang yang bekerja, terjebak di tempat itu. Ya, sekitar 33 orang terjebak di perut bumi. Ya, kedalamannya adalah sekitar 700 meter. Saudara-saudara, kemudian negara Chili mengerahkan sebuah tim evakuasi untuk bagaimana caranya bisa mengangkat para pekerja tambang yang terjebak di perut bumi itu. Saudara-saudara, Menteri Pertambangan yang bernama Lawrence Goulburn, dia membentuk sebuah tim dan mendorong mereka untuk bekerja keras. Dan mereka kemudian berpikir untuk mengangkat batu-batu besar ini tidak mungkin. Sehingga mereka membuat sebuah lubang dibor dan ingin menurunkan sebuah kapsul dari atas yang bisa mengangkat satu orang manusia supaya diameternya tidak terlalu besar, dan kemudian dikirimkan kapsul ke bawah bumi ya untuk mengangkut 33 pekerja itu. Tapi itu tidak mudah, mengebor tanah yang berbatu-batu yang sangat keras itu. Tim evakuasi bekerja keras. Hari ke-7 mereka mulai berputus asa. Hari ke-14, 2 minggu sejak dimulainya, mereka tambah putus asa. Dan lebih-lebih banyak orang yang berkata, wah mustahil sudah, tidak mungkin ada yang diselamatkan. Tapi Menteri Pertambangan terus mendorong tim evakuasi untuk bekerja. Terus kerjakan, lakukan. Dan akhirnya mereka melakukan itu. 1 bulan berlalu, mereka masih belum bisa menembus tempat yang diharapkan. Saudara-saudara, kalau menurut saudara, kira-kira sudah 1 bulan mereka bekerja keras untuk menembus sampai ke perut bumi 700 meter, tempat di mana 33 orang pekerja tambang berada. Apakah berhasil? Apakah ada seorang pun yang masih hidup? Saudara-saudara, tapi menteri terus berkata, terus kebor. Beberapa orang berkata, percuma. Tapi Pak Menteri Pertambangan berkata, terus ngebor, jangan berhenti. Pak Menteri berharap masih ada yang hidup ya di antara para korban yang ada di perut bumi itu. Saudara-saudara. Dan akhirnya mereka terus mengebor. Dan akhirnya saudara-saudara, hari keberapakah mereka bisa mencapai perut bumi di mana
di mana para pekerja itu berada. Dikatakan dalam situs berita itu adalah hari yang ke-69, saudara-saudara. Apakah ada yang selamat di antara 33 orang yang ada di dalam perut bumi itu? Ada, saudara-saudara. Berapa orang yang masih hidup? 33 orang hidup semuanya. Tidak ada seorang pun yang mati. Saudara-saudara, mengapa mereka bisa bertahan? Mengapa mereka bisa tetap hidup? Karena ada pengharapan. Ya, Pak Menterinya punya pengharapan besar supaya mereka masih bisa tetap hidup. Di sisi lain, di mana korban yang sedang mengalami terjebak itu pun ada pengharapan. Mereka ingin hidup dan mereka berusaha untuk mengatur oksigen, mengatur lampu, mengatur makanan, minuman. Dan mereka makan tiap hari 3 kali, minum 3 kali. Makan 3 kali makanan dengan 1 sendok saja. 3 sendok berarti 1 hari. Dengan 3 sendok air, saudara-saudara. Dan itu dilakukan berminggu-minggu, ya, berbulan-bulan. Sampai hari yang ke-69. Saudara-saudara, dan pada akhirnya kemudian mereka bisa tembus sampai ke tempat di mana mereka berada. Di sisi lain, di perkumpulan pekerja yang terjebak itu, ada seorang anak Tuhan juga yang suka menguatkan satu dengan yang lain, yang membacakan firman, pengharapan dalam Tuhan. Ayo kita berharap kepada Tuhan, bukan berharap kepada manusia. Membacakan ayat-ayat dalam Alkitab, dalam firman Tuhan. Hati mereka dikuatkan. Sebagian mungkin sudah putus asa, saudara. Tapi mereka dikuatkan oleh perkataan firman itu, berharap lagi. Dan akhirnya mereka semua membuahkan hasil yang luar biasa dari pengharapan yang dengan gigih mereka lakukan itu. Saudara, saya mau katakan itulah kekuatan pengharapan. Saudara-saudara, pengharapan itu akan membuat orang bisa bertahan di masa-masa yang sulit. Pengharapan itu akan membuat orang bisa akan terus berjuang meskipun situasinya tidak mudah. Pengharapan itu akan membuat orang bisa bekerja lembur, tidur terlambat, kurang tidur, meskipun tubuh sudah capek, karena dia tahu ada sesuatu yang mereka hasilkan. Mereka mengharapkan sesuatu yang mereka hasilkan, yang nanti itu akan berguna untuk keluarga mereka. Pengharapan itu akan membuat orang rela membayar obat semahal apapun, karena mereka berharap dengan meminum obat itu, maka penyakit mereka atau keluarga mereka akan disembuhkan. Saudara-saudara, pengharapan itu membuat mereka menjadi orang-orang yang punya kekuatan yang luar biasa. Saudara, di Alkitab ada orang yang punya pengharapan semacam itu. Yakub misalnya, setelah 7 tahun dia bekerja, dia diberi Lea oleh Laban pamannya, saudaraku. Dan akhirnya dia menikahi Lea, tapi bukan Lea yang dia cintai. Dia harus bekerja 7 tahun lagi. Dan dalam kitab Kejadian dikatakan 7 tahun dilewati oleh Yakub seperti beberapa hari. Karena ada pengharapan yang besar. Saudara, di Belanda pernah ada seorang perempuan yang tertarik kepada seorang pejuang ISIS di Suriah. Dan akhirnya perempuan ini lari dari keluarganya dan menikah dengan pejuang ISIS di Suriah, saudara-saudara. Dan akhirnya di Facebook dia mengirim kabar, ya, berita kepada ibunya. Ternyata di tempat ini kami penuh dengan penderitaan. Monica, seorang ibu, saudara-saudara, melihat, membaca isi hati daripada anaknya seperti itu. Dia tidak tahan. Dan kemudian dia memutuskan berangkat ke Suriah, ke sarangnya ISIS untuk menjemput anaknya. Dia menyamar dengan memakai kerudung, dengan memakai cadar dan sebagainya. Ya, dengan berbagai macam persiapan, dibantu oleh beberapa orang teman. Akhirnya dia sampai ke Suriah. Akhirnya dia berjumpa dengan anak gadisnya. Kenapa dia berani menerjang betapa bahayanya perjalanan itu? Karena ada pengharapan dalam hatinya untuk dia bisa berjumpa dengan anak gadisnya yang dia cintai. Saudara-saudara, pengharapan itu seperti lampu yang akan menyala ketika terhubung kepada pusat listrik. Ya, saudara, apa yang terjadi kalau pengharapan hilang? Lampu itu tidak akan menyala. Apa yang terjadi kalau pengharapan hilang? Keberanian, semangat kita akan redup, bahkan akan mati ketika kita menghadapi persoalan hidup. Dan bukankah ada banyak orang yang kemudian mengakhiri hidupnya karena mereka merasa sudah tidak ada harapan.
Ketika pengharapan itu lenyap, tidak ada, maka kita tidak punya keyakinan lagi untuk memiliki masa depan yang penuh harapan, saudara-saudara. Kita tidak punya keyakinan keadaan menjadi lebih baik, tidak punya keyakinan masalah akan bisa selesai. Saudara-saudara, hati kita akan dipenuhi senantiasa dengan perasaan cemas, khawatir. Ya, kekuatan kita akan tidak ada, hati kita akan lesu, dan kemudian kita akan berpotensi melakukan hal-hal yang kontraproduktif, hal-hal yang tidak masuk akal, yang merugikan diri kita sendiri. Dan ujung-ujungnya apa? Kita akan menemukan kehancuran ketika pengharapan itu sudah tidak ada lagi. Saudara, saya mau katakan hati-hati. Hari-hari ini kita hidup di tengah-tengah banyak orang yang mereka merasa pesimis dengan pengharapan. Mereka merasa tidak ada harapan lagi. Saudara-saudara, beberapa orang merasa demikian karena mereka melihat pandemi ini kok tidak berhenti-berhenti. Kondisinya semakin hari semakin mengkhawatirkan. Bukan hanya keluarga mereka yang dikhawatirkan, ekonomi mereka banyak yang mengalami kelesuan, penurunan yang luar biasa. Saudara, hampir semua orang dalam bidang keuangan, bidang keekonomian mereka mengalami masalah. Saudara-saudara, tapi saya mau beritahu saudara, jangan berhenti berharap akan pertolongan Tuhan. Jangan berhenti berharap untuk kita mendapatkan uluran tangan Tuhan. Hal yang membedakan kita dengan orang yang belum percaya adalah pengharapan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya rindukan saudara bisa memperhatikan hal ini dengan baik. Kita bisa hidup tanpa tabungan, saudara-saudara, bertahun-tahun. Tapi kita tidak bisa hidup tanpa pengharapan melalui kehidupan dari hari ke hari. Pengharapan kita adalah pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan yang memberi kekuatan. Dan firman Tuhan berkata, pengharapan yang tidak bisa mengecewakan hidup anak-anak Tuhan. Dalam bacaan kita yang kita baca pagi ini, saudara, dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Artinya, iman adalah substansi atau substansi pengharapan itu adalah iman. Saudara-saudara, seperti pelita, ya, pelita atau minyak, lampu minyak itu, saudara-saudara, pengharapan itu adalah nyala apinya, saudara-saudara, dan iman itu adalah minyak di bawahnya. Kalau iman itu tidak ada, maka pengharapan itu otomatis tidak menyala, tidak ada, saudara-saudara. Tanpa minyak, pelita itu akan segera padam. Kalau ada minyak, pelita itu akan menyala. Selama ada minyak, maka pelita itu pasti akan menyala. Dan berbicara tentang minyak, tentang iman, saudara-saudara, itu berbicara tentang hubungan dengan Tuhan. Ya, karena itu pengharapan, dasarnya itu adalah iman. Bicara tentang iman, itu dasarnya adalah hubungan dengan Tuhan. Saudara-saudara, ada perbedaan antara pengharapan dengan optimisme. Kalau optimisme itu bersifat psikologis, kalau pengharapan itu bersifat teologis. Optimisme itu kepercayaan kepada diri sendiri. Sudah kita hitung, saudara-saudara. Sudah ada kalkulasi di atas kertas. Tapi kalau pengharapan itu adalah percaya kepada Tuhan. Kita tidak menghitung kekuatan diri kita sendiri sebagai fokusnya. Memang kita perlu berhikmat untuk hal itu. Tapi kita perlu menghitung kekuatan Tuhan ketika kita ada pengharapan. Optimisme itu berbicara tentang apa yang kita pikir untuk kita bisa lakukan. Tapi pengharapan itu adalah apa yang kita pikir Tuhan bisa lakukan. Itulah yang terjadi pada 12 pengintai, saudara-saudara. Ya, ketika mereka pulang dari mengintai, 10 orang tidak ada pengharapan karena masalah di depan mereka lebih besar dari kekuatan mereka. Mereka berkata bahkan musuh-musuh kita di tanah Kanaan seperti raksasa-raksasa dan kita ini seperti belalang-belalang. Kita akan ditelan habis dan kami melihat diri kami sendiri seperti belalang. Saudara-saudara, itu adalah opsi mereka, pandangan mereka. Ya, 2 orang kemudian Kaleb dan Yosua yang punya pengharapan. Dia berkata, tidak, bersama dengan Tuhan kita akan masuk ke tanah Kanaan, kita akan menduduki dan kita akan memiliki tanah Kanaan seperti yang
Tuhan firmankan, Tuhan janjikan, sebab Tuhan ada di pihak kita. Saudara-saudara, Kaleb dan Yosua punya pengharapan. Karena itu dia berpikir apa yang Tuhan bisa lakukan untuk dia. Sehingga dia punya kekuatan, saudara-saudara. Karena itu mari pada saat ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, saudara-saudara. Pengharapan itu harus menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah mari mengenal Tuhan. Saudara-saudara, seperti dikatakan di dalam satu ayat firman Tuhan, saya akan bacakan bagi saudara dalam kitab Hosea, pasal yang ke-6, ayat yang ke-3. Ya, saya bacakan bagi saudara demikian, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saudara-saudara, dikatakan kita mengenal, mari mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ada usaha, saudara-saudara. Tidak diam-diam kita mengenal Tuhan, tapi ada action, ada sesuatu yang harus kita lakukan. Dan ketika kita mengenal Tuhan, firman Tuhan berkata, ia akan muncul seperti fajar. Ia pasti muncul seperti fajar. Akan menerangi kehidupan kita. Dan berbicara mengenai fajar, itu adalah berbicara mengenai matahari di ufuk pagi yang muncul. Saudara-saudara, dan itu adalah sebuah kepastian bahwa tiap pagi matahari itu akan muncul. Kepastian bahwa Tuhan akan menerangi kehidupan kita. Dan bahkan dikatakan di dalam ayat yang kita baca ini bahwa Tuhan itu akan datang kepada kita seperti hujan, air hujan yang datang di musim kering. Ketika semuanya kering, kerontang, tandus, tiba-tiba turun hujan, menyegarkan, memberikan kekuatan baru, saudara-saudara. Oleh karena itu, betapa luar biasanya. Mari kita mengenal Tuhan. Kalau kita ingin pengharapan kita menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan ini, itu bicara soal iman. Dan bicara soal iman, maka itu berbicara tentang hubungan dengan Tuhan. Dan supaya itu bisa membuat kita punya pengharapan, yang bisa membuat kita kuat menjalani hidup ini, saudara-saudara, firman Tuhan berkata, mari kita mengenal Tuhan. Sehingga dengan mengenal Tuhan itu, iman kita kuat. Dan ketika iman kita kuat, maka itu akan menjadi substansi atau kekuatan untuk pengharapan kita kepada Tuhan. Dan pengharapan seperti inilah yang tidak pernah mengecewakan. Saudara-saudara, pertanyaan kita yang harus kita jawab pada saat ini adalah bagaimana kita bisa mengenal Tuhan. Saudara-saudara, pertama, kita harus mengenal Tuhan dari firman-Nya. Kalau saya bukakan satu ayat firman Tuhan bagi saudara dalam Roma, ya pasal 1, saudaraku, ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Roma pasal 1, saudara-saudara, ayat yang ke-17, firman Tuhan menegaskan kepada kita bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran itu oleh firman Kristus. Saudara, dari mana kita bisa mengenal Tuhan? Kita mengenal Tuhan itu dari firman Tuhan. Dan kalau kita mengenal Tuhan dari firman Tuhan, saudara, maka saudara, kalau kita belajar dari kitab Kejadian pasal 1, kita akan tahu siapa Tuhan. Dia adalah pencipta alam semesta ini. Maka dengan demikian ketika kita mengenal Tuhan dari firman-Nya, saudara-saudara, maka kita akan mengenal Tuhan bahwa Tuhan itu adalah pencipta. Yang pertama, pencipta yang setia. Saudara-saudara, pencipta yang setia itu artinya setelah Tuhan menciptakan segala sesuatu, Tuhan tidak meninggalkan ciptaannya. Tuhan menyertai, memeliharakan semuanya. Benda-benda di angkasa berjalan sesuai dengan orbitnya. Saudara-saudara, ya bintang, bulan, dan lain sebagainya di galaksi-galaksi yang ada di angkasa. Semua berjalan dalam orbitnya, dalam kekuatan kuasa Tuhan. Tidak bertabrakan satu dengan yang lain. Saudara-saudara, bahkan di bumi ini, burung-burung pipit pun dipelihara oleh Tuhan. Saudaraku, apalagi saudara dan saya, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita pasti dipelihara oleh Tuhan. Tuhan Yesus berkata, lihatlah banyak burung-burung pipit di udara, ribuan jutaan, tidak ada satupun yang jatuh di luar kehendak Bapamu yang di surga. Apalagi kamu, kata Tuhan, kita ditebus oleh darah Yesus. Betapa lebih berharganya kita dari banyak burung pipit itu, saudara.
Dia pencipta yang setia, yang tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Dia selalu menyertai kita. Kita mengenal Tuhan dari firman Tuhan sebagai pencipta yang setia. Mengenal Tuhan dari firman Tuhan sebagai pencipta yang maha kuasa. Dia menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Dengan firman-Nya. Saudara-saudara, hanya sekali ngomong, berfirman, ini berfirman itu semuanya jadi. Saudara-saudara, dan Tuhan menciptakan semuanya dengan kekuatan yang luar biasa. Dari firman-Nya. Dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau manusia dikatakan aku telah menemukan sesuatu, sehingga aku dikatakan penemu, maka mereka menemukan sesuatu dari yang sudah ada, itu kemudian tetap menjadi ada. Tapi kalau Tuhan yang berkarya, dari tidak ada menjadi ada, saudara-saudara. Jadi Tuhan adalah Allah yang maha kuasa, menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Apa kaitannya dengan kondisi keadaan yang sulit hari-hari ini, saudara, yang dialami oleh banyak manusia? Saudara-saudara, mungkin kita sedang mengalami situasi di mana tidak ada jalan keluar. Maka meskipun tidak ada jalan keluar, tidak ada dasar untuk berharap, kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ketika bangsa Israel terpojok, kalau baru akan keluar dari Mesir, maka pasukan khusus dari Mesir mengejar mereka, saudara-saudara. Maka Tuhan akhirnya membuat jalan buat mereka. Saudara-saudara, bukan membuka jalan saja, membuat jalan. Ya, penterjemah lagu God Will Make a Way. Saudara-saudara, lagu yang ditulis oleh Don Moon. Pertama-tama dia menuliskan, dia buka jalan, tapi kemudian dia salah. Oh, saya salah. Saya harusnya bukan buka jalan, buat jalan dari yang tidak ada menjadi ada. Dia buat jalan dari apa yang tidak ada jalan keluar sama sekali. Tiba-tiba cara Tuhan luar biasa, membelah laut Teberau. Saudara-saudara, apakah karya Tuhan itu masih berlangsung sampai hari ini? Saya percaya sampai hari ini masih ada. Kalau saudara tidak punya solusi atas masalah saudara, Tuhan punya 1000 solusi untuk masalah saudara. Saudara-saudara, karena Dia adalah Allah Maha Kuasa yang mampu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ada sebuah KKR yang diadakan di Kupang, kebaktian kesembuhan ilahi, saudara-saudara. Maka ada banyak orang yang datang setelah firman Tuhan didoakan. Ada satu orang yang buta, saudara, yang sudah berobat ke dokter, matanya tetap buta. Dan rupanya ada rembesan-rembesan air di matanya ini. Hamba Tuhan yang mendoakan ini kemudian dituntun oleh Roh Kudus untuk memegang kedua belah matanya ini, mendoakan di dalam nama Yesus, mata yang buta kiranya dicelikkan kembali, melihat kembali. Saudara-saudara, sementara hamba Tuhan ini meletakkan tangannya di mata orang buta ini, tiba-tiba ada sesuatu yang basah dan hangat memenuhi kedua belah tangan hamba Tuhan ini, saudara. Dan ternyata itu adalah bola mata yang ada di dalam orang ini dan keluar. Dan setelah keluar bola mata itu, saudara-saudara, ada di tangan hamba Tuhan ini. Dan setelah dia melihat itu, dia meletakkan di satu tempat dan kemudian melihat orang yang baru didoakan itu, ternyata orang itu sudah bisa melek. Dia bisa melek lagi, dia bisa melihat lagi. Dan dia bersukacita, bersyukur. Tuhan menciptakan mata yang rusak, mata yang tidak bisa dipakai lagi, mata yang complong, saudara-saudara. Tuhan beri mata yang baru. Tuhan bisa membuat sampai hari ini dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan kuasanya tetap sama kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat yang ke-8 menegaskan kebenaran ini. Jadi kalau kita mengenal Tuhan, kita akan tahu Tuhan itu pencipta yang maha kuasa. Saudara-saudara, dan itu akan menjadi dasar iman, dasar pengharapan kita kepada Tuhan. Jadi bagaimana kita mengenal Tuhan? Dari firman. Saudara-saudara, apa yang firman katakan tentang Tuhan? Tuhan adalah pencipta yang setia menyertai kita. Pencipta yang maha kuasa, yang mampu menciptakan dari tidak ada menjadi ada, dan pencipta yang mengasihi kita, saudara-saudara. Jadi Allah kita adalah pencipta yang mengasihi kita. Bahkan dalam Kejadian pasal 3, sesaat setelah manusia itu jatuh dalam dosa, saudaraku, maka Tuhan telah menjanjikan, telah merancang sebuah karya penebusan bagi dosa yang dilakukan oleh umat manusia dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15. Dan itu digenapi di salib Yesus.
Dalam Kejadian Yohanes 3 ayat 16, Yesus Kristus tergantung di atas kayu salib untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Saudara-saudara, dan itu bukti kasih terbesar Allah kepada kita. Dia pencipta yang mengasihi kita. Kalau saudara-saudara nyawa saja dia serahkan, apalagi untuk perkara-perkara lain dalam kehidupan kita. Saudara, kalau nyawa saja telah dia korbankan di atas kayu salib, apalagi untuk pemeliharaan perkara-perkara masalah jasmani, Tuhan pasti akan pelihara kita. Jadi saudaraku, maka firman Tuhan berkata, supaya pengharapan ini kuat, menjadi kekuatan kita, maka pengharapan itu punya dasar yang kuat. Apa itu? Iman. Supaya iman ini benar-benar hidup, maka itu terhubung dengan Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana caranya? Mari kita mengenal Tuhan. Dari mana? Dari firman. Saudaraku, ketika kita mengenal Tuhan dari firman Tuhan, kita akan tahu Tuhan pencipta yang setia menyertai kita. Tuhan pencipta yang maha kuasa. Dan Tuhan pencipta yang mengasihi kita. Nah, dari mana kita mengenal Tuhan? Yang pertama dari firman Tuhan. Dan yang kedua, kita mengenal Tuhan dari hubungan pribadi dengan Tuhan. Saudara-saudara, berbicara mengenai hubungan pribadi dengan Tuhan, itu berbicara mengenai sebuah kesediaan hati kita untuk kita mengalokasikan waktu yang terbaik tiap hari untuk bersekutu dengan Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus telah memberikan contoh, saudara-saudara? Markus 1 ayat 35, saudaraku, dikatakan demikian. Saya bacakan satu ayat ini bagi saudara. Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Pagi-pagi benar Yesus sudah berdoa. Saudara-saudara, saudara bangun, pergi keluar, berdoa, dan sungguh-sungguh berdoa. Di tempat lain dikatakan seringkali Yesus selesai berdoa itu menjelang siang setelah matahari terbit. Pagi-pagi benar waktu Palestina itu adalah sekitar jam 3 pagi. Saudara-saudara, dia bersekutu dengan Bapa di surga. Saudara, teladan Yesus luar biasa untuk bersekutu dengan Bapa di surga. Lukas 5 ayat 16 dikatakan di tengah-tengah ketenaran yang luar biasa, dia seringkali mengundurkan diri supaya dia bisa berdoa. Lukas 6 ayat 12 dikatakan Yesus berdoa semalam-malaman. Kadang-kadang dia punya kepentingan yang luar biasa, dia berdoa semalam-malaman. Yohanes 7 ayat 14, kadang-kadang di tengah-tengah pesta dia keluar dan dia pergi ke bait Allah. Dan ketika di atas kayu salib dia berdoa, ya Bapa, ampuni mereka yang telah melakukan kejahatan sebesar ini. Jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Saudara-saudara, inilah teladan Yesus untuk bersekutu dengan Bapa di surga. Mau mengalokasikan waktu, tenaga kita untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Saudaraku, saya rindu setiap kita boleh mengambil keputusan pada saat ini untuk saudara mau mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan itu luar biasa. Mari kita mengenal Tuhan, berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Saudara-saudara, dari mana? Dari firman-Nya. Bacalah Alkitab, renungkan firman Tuhan. Saudara akan tahu isi hati Tuhan. Dan milikilah persekutuan dengan Tuhan tiap hari. Maka dengan demikian saudara akan mengalami pengenalan yang luar biasa akan Tuhan. Dan ketika saudara mengenal Tuhan, saudara tahu Tuhan kita itu luar biasa. Dan Allah yang luar biasa itu mengasihi saudara. Allah yang luar biasa itu tidak pernah meninggalkan saudara. Sedetik pun tidak pernah meninggalkan saudara. Ibrani pasal 13 ayat yang kelima berkata, sekali-kali dia tidak pernah membiarkan. Sekali-kali dia tidak pernah meninggalkan. Itulah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dengar baik-baik perkataan saya, saudara-saudara. Kalau saudara tahu siapa ya pribadi yang menyertai saudara, saudara tidak akan khawatir dengan hidup kita ini. Biarpun masalah kita mungkin luar biasa besarnya, tapi saya mau beritahu saudara, ada Tuhan yang lebih besar dari masalah kita. Berharaplah kepada Tuhan, maka engkau akan punya kekuatan yang luar biasa. Saudara, saya rindukan firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita sekalian. Dan kiranya firman Tuhan termeterai dalam hati kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara semua. Mari kita mengangkat satu lagu pujian, saudara-saudara. Ku berharap hanya kepadamu,
hanya Tuhan adalah tempat di mana kita mengarahkan pengharapan kita untuk segala apapun yang ada dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Ku sembah sujud kepadamu. Ku sembah sujud kepadamu. Puji Tuhan, saudara, kita telah menaikkan pujian ini dan kita telah menaikkan pengharapan kita kepada Tuhan lewat pujian ini, saudara-saudara.
Jangan berhenti berharap, seperti yang firman Tuhan katakan dalam kesempatan ibadah kita pada saat ini, dalam firman Tuhan ini. Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Roma 5 ayat yang kelima menegaskan itu. Berharap kepada manusia, saudara, kita akan sering kecewa. Satu-satunya pribadi yang tidak pernah mengecewakan kita adalah Tuhan, Allah yang mengasihi kita. Tuhan Allah yang berkata, aku adalah Bapamu dan kamu adalah anak-anakku. Tuhan yang pencipta langit dan bumi. Tuhan yang menjamin kehidupan saudara. Saudara, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita dengar bersama pada saat ini. Bapak, terima kasih buat firman yang telah kami renungkan. Kiranya firman ini termeterai dalam hati dan hidup kami masing-masing. Hamba berdoa bagi seluruh umat-Mu yang mendengar firman ini, Tuhan, dimanapun mereka berada. Roh Kudus akan menghampiri kami satu persatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus akan menguatkan hati dan roh kami masing-masing dalam nama Yesus. Membangkitkan pengharapan kami kepada Tuhan. Mengarahkan pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Sebab kami tahu pengharapan di dalam Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Itu adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pagi hari ini. Hamba berdoa bagi beberapa jemaat yang punya pergumulan-pergumulan hari ini. Tuhan, mungkin mereka sedang bergumul untuk masalah ekonomi, keuangan mereka. Bergumul untuk masalah-masalah yang ada dalam keluarga mereka. Bahkan ada beberapa jemaat yang bergumul untuk kesehatan mereka. Karena mereka sedang sakit hari-hari ini. Ya Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu pada saat ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan, biarlah ketika kami beriman kepada Tuhan, sementara kami berdoa ini, kuasa-Mu terjadi. Tanda-tanda heran Tuhan kerjakan. Mujizat Tuhan berikan dalam kehidupan kami masing-masing. Teguhkanlah ya Tuhan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk setiap kebenaran firman yang telah kami terima, kami renungkan pada saat ini. Biarlah ini boleh menuntun menjadi seperti terang yang menerangi langkah-langkah perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami mengucap syukur dan menaikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya berkata, amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar firman, kita telah memuji Tuhan, kita telah menaikkan pengharapan kita kepada Tuhan. Saya percaya ibadah ini tidak sia-sia. Ketika saudara datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, ketika saudara datang dengan beriman penuh kepada Tuhan, saudara, saya percaya dalam 1 minggu ini engkau akan melihat tangan Tuhan akan bekerja dengan luar biasa atas kehidupan saudara, di pusat masalah saudara. Saudara-saudara, tangan Tuhan akan terulur dan saudara akan melihat Tuhan itu luar biasa dalam hidup saudara. Puji Tuhan. Saudara-saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah online kita hari ini, kita masih akan melanjutkan ibadah online untuk minggu depan. Ya, ibadah online minggu depan adalah ibadah pada minggu pertama pada bulan Agustus. Saudara-saudara, karena itu ibadah kita akan disertai dengan perjamuan kudus. Dan oleh karena itu pada hari Sabtu nanti anggur dan roti disediakan bagi sidang jemaat. Dan kita siapkan hati kita supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita dengan cara yang layak mengambil roti dan anggur perjamuan kudus sehingga kita beroleh kasih karunia Tuhan dalam ibadah online yang disertai perjamuan kudus minggu depan. Saudara, mengapa kita masih online minggu depan? Karena yang pertama, saya baru mendapat surat edaran dari Majelis Sinode, Bapak Yunus Rahmadi, menginformasikan bahwa kondisi negara kita masih dalam kondisi di mana kita harus waspada tinggi
Ya, karena pandemi ini masih belum menunjukkan tanda-tanda yang positif, saudara-saudara. Karena itu, kita mendukung program PPKM yang dikeluarkan oleh pemerintah. Di Jember ini adalah PPKM level 3, saudara-saudara. Dan itu menunjukkan bahwa masyarakat, umat yang beribadah, diharapkan mereka tetap beribadah di rumah mereka masing-masing. Karena itu ibadah kita masih akan online minggu depan, sampai kita mendapatkan instruksi lanjutan dari pemerintah, maka kita akan melanjutkan ibadah onsite di gereja. Saudara-saudara, namun minggu depan kita masih online. Saya rindu seluruh saudara tetap menjaga diri dengan baik, menjaga kesehatan, jangan suka ada di tengah-tengah kerumunan, karena itu sangat berbahaya sekali. Ya, karena virus corona berkata, di mana 2-3 orang berkumpul, aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, itu berbahaya sekali, saudara-saudara. Kalau kita mau membeli makanan, take away saja, saudara beli, bawa pulang, makan di rumah lebih aman. Ya, karena varian Delta dan beberapa varian terbaru lainnya terbukti sangat mudah menular. Nah, karena itu terus jaga diri, terus pakai masker, terus menjaga kebersihan tangan dengan cuci tangan, saudara-saudara, menghindari kerumunan, dan yang terpenting juga adalah kita terus memelihara persekutuan pribadi dengan Tuhan. Saudara-saudara, saya percaya persekutuan pribadi dengan Tuhan itu akan mendatangkan sukacita, hati yang gembira, itu akan mendatangkan kekuatan bagi tubuh kita. Saya rindukan sepanjang minggu ini, saudara boleh mengalami lawatan Tuhan dan berkat Tuhan. Mari kita akhiri kebaktian kita, ibadah online kita hari ini, dan kita menaikkan pujian, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, terima kasih untuk kebaktian yang diberkati. Terima kasih Tuhan, biarpun kami beribadah secara online, tapi Engkau melihat hati kami. Ketika hati kami terbuka akan firman Tuhan, hidup kami terbuka akan hadirat Tuhan, akan lawatan Roh Kudus, maka pada saat yang sama Engkau menjamah kami, Engkau memberkati kami. Dimanapun kami berada Tuhan saat ini, di kediaman kami masing-masing, Engkau ada bersama-sama dengan jemaat-Mu Tuhan. Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Dan ketika Engkau ada di tengah-tengah keluarga rumah kami, Tuhan, Engkau melakukan sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Beberapa jemaat yang hari-hari ini mungkin sedang bergumul, kami percaya lewat ibadah kami pada pagi hari ini, Engkau telah mendengar doa kami. Dan kami percaya kami akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa, telah Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kami. Yang terbaik masih menanti kami di jalan di hadapan kami. Dan Tuhan telah sediakan semuanya itu untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati bangsa kami Indonesia, berkati Presiden kami Jokowi, dengan jajaran kabinet yang ada, Tuhan, dengan tim gugus tugas yang menangani untuk masalah pencegahan dan masalah-masalah penyebaran COVID ini. Biarlah mereka semua diberi hikmat oleh Tuhan. Bangsa Indonesia boleh segera keluar dari krisis yang ada. Demikian pula kami berdoa untuk kami semua umat-Mu, jemaat-Mu, keluarga kami dimanapun mereka berada. Tuhan, kiranya anugerah-Mu dan kasih karunia-Mu atas kami semua. Tangan Tuhan memegang kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, beberapa jemaat yang sedang sakit hari-hari ini, mari Engkau melawat mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus, bilur-bilur Yesus, menyembuhkan mereka semuanya. Dan biarlah dalam minggu ini kami boleh melihat semua kami disembuhkan oleh Tuhan. Semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami mengucap syukur
hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkatlah dua tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, rahmat, serta anugerah dari Allah Bapa kita di surga. Kasih sayang Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, serta persekutuan dalam kuasa Roh Kudus. Kiranya karunia Allah ini akan turun dengan berlimpah-limpah atas kehidupan saudara, memberkati langkah-langkah kakimu ketika engkau keluar atau masuk, memberkati buah kandunganmu, memberkati hewan ternakmu, memberkati tempat adonanmu, memberkati sawah ladangmu, dan memberkati apapun yang dikerjakan oleh tanganmu, diberkati Tuhan, dibuat berhasil oleh Tuhan, dan semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami terima berkat Tuhan saat ini dengan iman dan percaya dan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.